Halo, perkenalkan nama saya Putri Kaunang dari kelas 1C KBG, nomor induk mahasiswa 220120072. Jadi pada saat ini saya akan mempresentasikan makalah fisika tentang pengukuran besar yang terdapat daftar isi, kata pengantar, bab 1 pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan. Bab 2 pembahasan yang terdiri dari pengukuran, besaran, satuan, dan yang ketiga penutup yang terdiri dari kesimpulan, saran, dan yang terakhir ada daftar pustaka. Pendahuluan. Latar belakang. Fisika adalah salah satu disiplin akademi paling tua, mungkin yang tertua melalui astronomi yang juga termasuk di dalamnya lebih dari 2 milenia. Fisika menjadi bagian dari ilmu alam bersama dengan kimia, biologi, dan cabang tertentu matematika. Tetapi ketika munculnya revolusi ilmiah pada abad ke-17, ilmu alam berkembang sebagai program penelitian sendiri. Fisika berkembang dengan banyak spesialisasi bidang ilmu lain, seperti biofisika dan kimia, kuantum, dan batasan fisiknya tidak didefinisikan dengan jelas. Yang kedua, rumusan masalah. Apa yang dimaksud dengan pengukuran, apa yang dimaksud dengan besaran, dan yang ketiga, apa yang dimaksud dengan satuan. Tujuan. 1. Agar dapat memahami apa itu pengukuran. 2. Agar dapat memahami apa itu besaran. 3. Agar dapat memahami apa itu satuan. Bab kedua, pembahasan. Yang pertama, pengertian pengukuran. Pengukuran ialah suatu proses membandingkan sesuatu yang diukur dengan sesuatu yang lain sebagai pengukur yang dijadikan sebagai acuan. Dengan kata lain, pengertian pengukuran ialah proses membandingkan suatu besaran dengan besaran yang lain yang digunakan sebagai suatu satuan. Untuk dapat lebih memahami pengertian-pengertian tersebut, ada baiknya kita perhatikan contoh berikut. Yang pertama, Anda pergi ke warung untuk membeli beras sebanyak 5 kg. Pasti kalian melihat si penjual melakukan pengukuran dengan menggunakan timbangan. Pasti kalian melihat si penjual melakukan pengukuran dengan menggunakan timbangan sebagai beras yang ditimbang mencapai 5 kg. Pada proses pengukuran, alat ukur merupakan bagian terpenting dari sebuah pengamatan. Dalam kehidupan sehari-hari, tanpa kita sadari, sesungguhnya kita tidak pernah luput dari kegiatan pengukuran. Kita membeli banyak minyak goreng, gula, beras, daging, mengukur tinggi badan, menimbang berat, bahkan mengukur suhu tubuh merupakan bentuk aktivitas pengukuran. Pengukuran besar panjang. Pengukuran besar panjang bisa dilakukan dengan menggunakan mistar, jangka sorong, atau mikrometer sekrup. Alat ukur tersebut memiliki nilai ketelitian yang berbeda-beda. Nilai ketelitian adalah nilai terkecil yang masih dapat diukur. Yang pertama, mistar atau penggaris, kedua meteran lipat, ketiga jangka sorong, keempat mikrometer skrup, yang B, alat ukur massa, C, alat ukur waktu. Sebenarnya ada banyak alat ukur waktu yang tersedia, seperti jam tangan, jam dinding, jam bandul, dan sebagainya. Namun yang sering digunakan di laboratorium adalah stopwatch. D, alat ukur suhu atau temperatur. Alat ukur suhu adalah termometer, dan ada banyak jenis termometer. Dilihat dari jenis skala, ada 3 macam termometer, yaitu Celsius, Fahrenheit, dan Reaumur. Yang E, alat ukur massa jenis. Massa jenis termasuk besaran turunan, yaitu sama dengan massa dibagi volume benda. Oleh karena itu, untuk menentukan massa jenis sebuah benda kita perlu 2 alat ukur, yaitu alat ukur massa atau neraca dan alat ukur volume atau penggaris untuk benda yang teratur bentuknya atau gelas ukur. Yang kedua, pengertian besaran. Besaran adalah sesuatu yang dapat diukur serta dapat dinyatakan dengan angka.
dan memiliki satuan besaran berdasarkan cara memperolehnya dan dapat dikelompokkan menjadi dua macam, yaitu besaran fisika, yaitu besaran yang diperoleh dari pengukuran. Karena diperoleh dari pengukuran, maka harus ada alat ukurnya. Sebagai contoh, massa. Yang kedua, besaran pokok. Besaran pokok adalah besaran yang ditentukan lebih dulu berdasarkan kesepakatan para ahli fisika. Berdasarkan pokok yang paling umum, ada 7 macam, yaitu panjang, massa, waktu, suhu, kuat arus, intensitas cahaya, dan jumlah zat. Besaran yang diturunkan dari besaran pokok. Besaran ini ada banyak macamnya. Jika suatu besaran turunan merupakan perkalian besaran pokok, maka besaran turunan itu juga merupakan perkalian satuan. Besaran pokok begitu juga berlaku dalam satuan besaran turunan yang merupakan pembagian besaran pokok. Besaran turunan mempunyai ciri khusus, antara lain diperoleh dari pengukuran langsung dan tidak langsung, mempunyai satu lebih dari satu, dan diturunkan besaran pokok. Besaran turunan yaitu kecepatan, massa jenis, luas, volume, gaya, energi. Dan yang kedua, ada besaran non-fisika, yaitu besaran yang diperoleh dari perhitungan. Dalam hal ini tidak diperlukan alat ukur, tetapi alat hitung sebagai misal kalkulator. Contoh besaran non-fisika adalah jumlah. Yang ketiga, pengertian satuan. Pengertian satuan adalah suatu pembanding dalam pengukuran atau membandingkan besaran dengan yang lain yang dipakai oleh patokan. Suatu satuan merupakan salah satu komponen besar yang menjadi standar dari suatu besaran. Kalian harus melakukan penyesuaian tertentu untuk memecahkan persoalan yang ada. Dengan adanya kesulitan tersebut, para ahli sepakat untuk menggunakan satu sistem satuan, yaitu menggunakan standar sistem internasional yang disebut Sistem Internasional di UNITES. Satuan internasional adalah satuan yang diakui penggunaannya secara internasional serta memiliki standar yang sudah baku. Satuan ini dibuat untuk menghindari kesalahpahaman yang timbul dalam bidang ilmiah karena adanya perbedaan satuan yang digunakan. Pada awalnya sistem internasional disebut sebagai metre kilogram second atau MKS. Sementara itu, standar satuan baku telah ditetapkan sebagai sama di setiap tempat. Satuan baku adalah satuan yang telah diakui dan disepakati pemakaiannya secara internasional atau disebut dengan satuan internasional. Kedua, satuan tidak baku adalah satuan yang tidak diakui secara internasional dan hanya digunakan pada suatu wilayah tertentu. Besaran pokok, massa, panjang, waktu, kuat arus, suhu, intensitas cahaya, jumlah zat. Bab ketiga, kesimpulan. Besaran adalah sesuatu yang dapat diukur serta dapat dinyatakan dengan angka dan memiliki satuan besaran berdasarkan cara memperolehnya. Dapat dikelompokkan menjadi 2 macam, yaitu pertama, besaran fisika, yaitu besaran yang diperoleh dari pengukuran. Yang kedua, besaran non-fisika, yaitu besaran yang diperoleh dari perhitungan. Besaran fisika sendiri dibagi menjadi 2, yaitu besaran pokok dan besaran turunan. Satuan adalah suatu pembanding dalam pengukuran atau membandingkan besaran dengan yang lain yang dipakai oleh patokan. Satuan merupakan salah satu komponen besaran yang menjadi standar dari suatu besaran. Mengukur pada hakikatnya adalah membandingkan suatu besaran dengan suatu besaran yang sudah distandar. Pengukuran panjang dilakukan dengan menggunakan mistar, jangka sorong, mikrometer, skrup, pengukuran berat, menggunakan neraca dengan berbagai ketelitian, mengukur kuat arus listrik, menggunakan ampere meter, mengukur waktu dengan stopwatch, mengukur suhu dengan termometer, dan lain sebagainya. B. Saran. Semoga
Setelah membaca makalah ini, para pembaca lebih memahami apa lagi itu besaran, satuan, dan pengukuran. Makalah ini masih jauh dari kata sempurna, untuk itu kami minta kritik dan sarannya yang bersifat relevan.